Shalom teman-teman PTS, apa kabar? Pasti kalian diberkati Tuhan Yesus, amin. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua, maka kita pasti kabarnya baik. Mau sehat, mau sakit, mau gagal, atau berhasil, Tuhan baik, amin. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kami bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, dan tolonglah kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, hari ini firman Tuhan langsung kasih judul jatuh bangun lagi. Ya, coba sama-sama kita katakannya. 1, 2, 3. Jatuh bangun lagi. Oke, sekali lagi boleh ya sama-sama. Jatuh bangun lagi. Oke, langsung ambil firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16 berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah teman-teman, dalam hidup manusia pasti ada jatuhnya. Tapi Alkitab berkata, orang benar walaupun 7 kali jatuh, dia akan bangun kembali. Nah sebelum langsung bahas lebih jauh firman Tuhan, langsung ingin cerita dulu. Satu kali ada seekor burung rajawali yang besar sekali. Burung rajawali ini satu kali mengajak anaknya. Sebenarnya dia ingin mengajar anaknya untuk tangkap mangsa. Jadi induk rajawali ini berkata kepada anaknya, "Nah, coba perhatikan mama. Mama akan tangkap tikus yang ada di tempat yang sangat jauh itu. Apakah kamu bisa melihatnya?" Anaknya katakan bisa. Perhatikan baik-baik. Mamanya mulai kembangkan sayapnya, kemudian mamanya terjun ke bawah, kemudian langsung kena sasaran dan tikusnya tertangkap. Wah, dibawa lagi ke atas untuk anaknya lihat. Anaknya tepuk tangan. Mama hebat, mama hebat, mama kok pintar sekali. Nah sekarang giliran kamu nak. Wah, giliran anaknya yang akan menangkap. Anaknya mulai teropong, lihat kiri, lihat kanan, lihat depan. Wah, ada tikus, mama, ada tikus mama. Oke, sekarang giliran kamu yang tangkapnya. Anaknya kembangkan sayap seperti mamanya. Kemudian anaknya mulai berkata, "Ya!" Apa yang terjadi? Anaknya jatuh, kemudian paruhnya kena batu. Aduh, ternyata anaknya gagal. Paruhnya kena batu sampai bengkok. Dia berkata kepada mamanya, "Mama, kenapa ini terjadi?" Mamanya katakan, "Kamu salah sih, kamu teriak-teriak. Makanya yang kamu dapat bukan tikus, tapi batu." Nah teman-teman, artinya apa? Burung rajawali ini gagal. Tapi kalau dia gagal, kemudian biarkan saja, apa yang terjadi? Dia tidak pernah bisa menangkap tikus kembali. Tapi kalau dia gagal, kemudian dia bangkit kembali, walaupun 7 kali dia gagal, dia bangkit kembali. Dia ingat, pertama kali saya salah. Saya salahnya apa? Saya berteriak. Oh, salahnya apa lagi? Saya tidak fokus. Salahnya apa lagi? Salahnya saya tidak sungguh-sungguh. Akhirnya dia belajar. Dia tidak teriak, dia fokus, dan dia sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Akhirnya dia dapatkan tikus itu. Sebenarnya cerita ini ingin mengajak kepada kita atau mengajarkan kepada kita. Dalam kehidupan pasti ada gagal. Dan anak-anak PTS dengarkan baik-baik. Gagal bukan akhir semuanya. Gagal bukan akhir dari segalanya dalam hidupmu. Tapi gagal harusnya menjadi titik tumpu untuk kita maju, kita bangkit kembali dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita.
Teman-teman pasti pernah dengar cerita tentang si ini yang penemu lampu, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, lampu bohlam itu. Ternyata dia punya uji coba hampir 1000 kali. 1000 kali gagal. Waktu dia mengalami 1000 kali gagal, orang bilang, ayo kamu sudahlah berhenti. Dia bilang tidak, saya tidak gagal, tapi saya menemukan bagaimana lampu ini tidak nyala. Nah, ketika dia temukan lampu ini tidak nyala, dia temukan lagi cara supaya lampu itu bisa nyala. Akhirnya apa yang terjadi? Berhasil. Firman Tuhan yang tadi kita baca mengajarkan kepada kita, kalau kita orang benar, dengarkan baik, orang benar walaupun jatuh 7 kali dia akan bangkit kembali. Tapi orang fasik beda. Orang fasik gak jatuh sekali aja tidak bisa bangun lagi. Teman-teman bukan orang fasik, teman-teman adalah anak Tuhan. Kamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Bisa gagal? Bisa. Kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Ketika kamu jatuh dalam dosa, bangkit kembali. Jangan hidup dalam dosa. Ketika kamu sekolah gagal, jangan nangisi kegagalanmu itu. Bolehlah, tapi jangan lebay lah ya. Boleh nangis lah ya. Nah, tapi harus bangkit kembali. Kamu bisa gagal di dalam apa? Usaha. Tapi bangkit kembali. Kamu bisa gagal dalam percintaan, tapi bangkit kembali. Belajar dari kegagalan itu. Jangan hanya ya sudahlah, saya sudah gagal, saya tidak mau lagi. Itu namanya orang menyerah. Dan orang menyerah tidak pernah bisa berhasil dalam hidupnya. Teman-teman, tergantung kita ini hari ini. Kita pilih kalau kamu gagal hari ini, mau bangkit lagi atau mau menyerah. Ada orang juga meresponi kegagalannya dengan apa? Dengan menangis, dengan tidak mau berdoa, dengan menjauh. Apakah itu menjadi solusi? Tentu saja itu bukan solusi. Malah itu akan memperburuk keadaanmu. Tapi ketika kamu gagal, bangkit kembali, itu adalah kunci keberhasilanmu. Teman-teman, apakah kalian ingat cerita tentang Yusuf? Yusuf kayaknya hidupnya itu sangat hancur sekali. Hancur lebur. Dia anak kesayangan. Saudara-saudaranya iri dengan dia. Apa yang terjadi? Satu kali saudaranya temukan dia yang datang membawa makanan, tahu-tahunya saudaranya malah memperlakukan dia sangat buruk, dipukul, dibuang ke dalam sumur yang kosong. Yusuf teriak-teriak tapi tidak ada yang menolong. Bahkan semakin berburuk, Yusuf diangkat dari sumur, dijual sebagai orang asing, sebagai budak, dijual sebagai budak. Itu kehancuran yang luar biasa, kehancuran mental, kehancuran fisik, kehancuran masa depan. Satu orang kalau sudah dijual sebagai budak, sudah tak ada harapan lagi. Dijual sampai ke Mesir. Di Mesir dia tidak menyerah, dia tetap melakukan yang terbaik, menjadi pembantu di rumahnya Potifar. Dia melakukan yang terbaik. Walaupun dia lakukan yang terbaik, tapi orang menfitnah dia. Istrinya Potifar menfitnah dia bahwa Yusuf mau perkosa dia. Itu juga kegagalan yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Yusuf akhirnya harus masuk penjara. Apalagi yang bisa diharapkan dari kehidupan yang seperti kayak gitu? Jadi budak, jadi narapidana. Tak ada harapan lagi seolah-olah. Tapi di dalam penjara pun Alkitab berkata Yusuf tetap melakukan yang terbaik karena Tuhan menyertai dia. Sampai satu kali ada 2 orang pegawainya Firaun datang, satu sel dengan dia. Dia menafsirkan mimpi mereka. Dia pesan kepada juru minum, kalau kamu sudah kembali ke istana, ingatlah aku. Apakah dia diingat? Tidak, dia dilupakan. Alkitab berkata Yusuf dilupakan. Jauh dari orang tua, jadi budak, jadi narapidana, dilupakan. Apa yang bisa diharapkan? Apakah Yusuf gagal? Gagal total hidupnya. Tapi apakah dia menyerah? Tidak menyerah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Teman-teman, Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu. Tuhan ikut campur tangan dalam hidupmu.
Walaupun gagal, tapi Tuhan bisa mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Ketika hatimu melekat kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada Yusuf? Akhirnya Yusuf diingat oleh Tuhan. Langsung berkata dia diingat sama Tuhan. Di dalam penjara Tuhan ingat dia. Tuhan membuat Raja Firaun mimpi dan tidak ada orang bisa menafsirkan mimpinya. Akhirnya harus minta Yusuf menafsirkan mimpinya. Dari kegagalan yang paling dalam, akhirnya dia angkat menjadi seorang perdana menteri. Teman-temanku, kita boleh gagal 7 kali, tapi kita bangkit kembali menjadi orang yang berhasil karena Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, kalau kamu gagal, yang pertama, jangan menyerah. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, itu kuncinya. Tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang merencanakan ataupun melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Kalau kamu gagal dalam studi, Tuhan sedang merencanakan studi yang terbaik untukmu. Kamu gagal dalam pacaran, Tuhan sedang menyiapkan jodoh terbaik untuk hidupmu. Engkau gagal dalam usaha, Tuhan sedang siapkan usaha yang terbaik bagi hidupmu. Engkau gagal dalam kesehatanmu, Tuhan sedang siapkan kesehatan yang terbaik dalam hidupmu. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Lagu yang cocok untuk kita adalah jangan menyerah, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan langsung adalah jatuh, bangun lagi. Orang benar boleh jatuh sampai 7 kali jatuhnya, tapi kita akan bangkit kembali, bangun kembali bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak PTS ketika mereka merasa sendiri, ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal. Tolonglah kuatkan supaya mereka bisa bangkit kembali dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Dadah. Tuhan berkati.